Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah berbakti kepada orang tua dan bersilaturahim. Bersilaturahim kita tahu, menyambung yang terputus. Lalu berbakti kepada orang tua. Ternyata berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang panjang. Arti umur yang panjang bisa umur benar-benar Allah tambah secara durasi waktu, bisa berarti umur kita yang panjang itu artinya kehidupan kita itu sangat bahagia sepanjang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Karena orang yang pendek umur dalam bahasa Arab itu artinya orang yang hidup lama tetapi tidak ada kebaikan. Umur yang panjang, rezeki yang lapang. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, lalu kita mencari-cari penyebab faktor ini kenapa usaha saya rugi, mungkin karena salah di marketing, mungkin karena salah di sini, kita evaluasi sekian banyak hal, tetapi jangan lupa yang pertama bukan itu, tetapi evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah, kemudian kepada orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Karena dari Allah lah sumber rezeki kita. Lalu bagaimana dengan orang tua? Karena orang tua kita lah pintu rezeki. Kalau sumbernya telah memberikan kepada kita rezeki, tapi pintunya kita ditutup, tetap kita nggak akan mendapatkan rezeki itu. Kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok? Kenapa saya susah belajar? Atau bahkan nggak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah keluarga, suami istri atau anak, datanglah kepada ayah ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita. Karena di sanalah Allah Subhanahu wa taala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Sebelum kita mengevaluasi cara belajar kita, atau les kita, atau pekerjaan kita, atau karir kita, atau kesalahan-kesalahan kita yang lain yang sifatnya teknis, yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Ridho orang tua itu luar biasa. Ada masalah sedikit, pertama sholat, karena kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kedua telepon ayah dan ibu kita. Dan saya mengalami itu luar biasa, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam hidup saya beberapa saat yang lalu, karena saya masih punya ayah dan ibu. Dan saya merasa ketika sejak terakhir ayah saya meninggal, kehidupan saya itu banyak sekali ujian. Lalu saya mencoba untuk memuhasabahi diri saya. Oh ternyata mungkin saya belum terlalu dekat, belum terlalu banyak berbakti kepada mertua saya. Saya coba memperbaiki hubungan saya dengan mertua. Setelah memperbaiki hubungan dengan mertua, ternyata Allah bukakan lagi kebaikan-kebaikan dan kemudahan dalam urusan hidup saya.